warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik, kita bertemu dalam pelajaran PDTM. Nah, untuk kali ini di pertemuan ke-8 ya, dalam pembelajaran daring ini, saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi materinya masih seputar alat ukur dasar dan pembanding. Nah, ini bagian 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah jangka ukur dan eh, alat eh, ukur kerataan bidang. Nah, itu. Jadi fokusnya kalau kemarin itu kita belajar tentang penggaris, nah, mistar ukur maksudnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang jangka ukur dan alat ukur kerataan bidang. Nah, langsung saja adik-adik. Yang pertama kita akan membahas jangka ukur. Nah, jangka ukur itu apa sih? Nah, jangka ukur itu merupakan alat ukur secara tidak langsung ya ini. Nah, yang biasanya digunakan untuk mengukur poros atau lubang poros. Jadi jangka ukur ini termasuk alat ukur tidak langsung karena apa? Nanti masih perlu dikonversi menggunakan entah itu penggaris atau siku. Nah, itu jadi diukurnya ataupun jangka sorong masih perlu diukur lagi. Nah, itu. Nah, jangka ukur sendiri adik-adik itu terbagi menjadi dua. Nah, menjadi tiga, sorry. Yang pertama jangka tusuk. Nah, yang kedua jangka bengkok dan yang ketiga jangka kaki. Nah, jangka tusuk, kita bahas jangka tusuk adik-adik. Nah, jangka tusuk itu bagaimana? Seperti yang ada di layar. Nah, itu adalah bentuk dari jangka tusuk. Nah, jadi mempunyai sepasang kaki berujung lancip. Bila keadaan tertutup, kedua ujung kaki ini berimpit dan sama panjang adik-adik. Nah, jangka tusuk digunakan untuk menggambar lingkaran pada benda kerja dan untuk memindahkan jarak dari alat ukur ke benda lain. Nah, itu seperti contoh di bawah. Jadi setelah kita ukur dengan seandainya kalian adik-adik mau membuat lingkaran, jadi diukur dulu adik-adik. Diukur dulu jari-jarinya berapa lingkarannya, diukur dengan penggaris atau mistar. Setelah itu baru di digunakan untuk membuat lingkaran seperti pada gambar. Nah, itu diputar sampai terbentuklah lingkaran. Itu untuk jangka ukur adik-adik. Nah, sedangkan yang kedua kita masuk jangka bengkok. Nah, inilah adik-adik. Kalau jangka tusuk tadi dia kakinya lurus ya. Nah, kalau jangka bengkok itu dia membengkok ke dalam. Jangka bengkok berbentuk melengkung dengan radius yang sama. Nah, jadi melengkungnya ke dalam. Jangka bengkok ini digunakan untuk mengukur diameter luar adik-adik atau ukuran luar suatu benda. Nah, jadi untuk mengukur diameter atau ukuran luar suatu benda kita menggunakan dengan jangka bengkok ini. Alat ini terdiri dari sepasang kaki bengkok, pir penakanan dan sebuah mur baut sebagai pengatur. Jadi di sini ada ini kaki seperti yang saya tunjuk dengan mouse, ini kakinya. Terus ada pir penekanan. Nah, ini sebagai baut pengatur. Ini pirnya penekanan ya. Nah, ini baut pengatur. Ini baut pengaturnya. Kalau ini dikendori ini semakin lebar. Nah, itu adik-adik. Jadi jangka bengkok itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, biasa digunakan karena mudah dalam penggunaannya. Hasil ukuran harus dikonversikan dengan alat ukur mistar, meteran atau siku. Nah, jadi setelah benda ini diukur seperti gambar yang beranu biru ini, contoh lah ini kita mengukur ukuran luar suatu benda. Setelah itu diukur dengan penggaris. Nah, ukuran di sini menunjukkan berapa? Ya, itulah ukuran dari lebarnya jangka bengkok ini. Itu untuk jangka bengkok. Nah, yang ketiga kita masuk jangka kaki adik-adik. Nah, ini kebalikannya adik-adik. Kalau jangka kaki ini itu untuk mengukur diameter lubang atau celah. Jadi diameter dalam atau celah. Nah, ini seperti contoh yang saya tunjuk dengan mouse. Ini celah itu diukur dengan jangka kaki. Cirinya gimana? Kalau jangka kaki ini dia bengkoknya keluar. Nah, kalau jangka bengkok tadi dia melengkungnya ke dalam, kalau jangka kaki ini bengkoknya melengkungnya keluar. Nah, kalau tadi yang melengkung ke dalam jangka bengkok untuk mengukur permukaan luar ya suatu benda, entah itu diameter atau
dan lain-lain. Nah, untuk jangka kaki ini kita untuk mengukur eh, celah atau diameter dalam seperti itu. Nah, jadi jangan sampai tertukar adik-adik, maksudnya salah pengertian. Nanti yang cara mengingatnya gampang. Untuk mengingat bahwa jangka kaki itu dia melengkungnya keluar, sedangkan jangka bengkok melengkungnya ke dalam. Nah, caranya gimana? Seperti contoh yang biru ini. Ini cara mengukurnya. Dan setelah itu harus dikonversikan dengan alat ukur mistar atau siku-siku. Nah, seperti yang dilakukan pada jangka bengkok. Jadi intinya sama. Ini dianggap pengukuran alat ukur tidak langsung karena yaitu tadi setelah diukur dengan ini kita harus mengonversikannya lagi. Nah, itu untuk jangka ukur adik-adik. Nah, berikutnya ini kita penggunaan jangka ukur. Ini langkah-langkah penggunaannya. Jadi semuanya sama adik-adik untuk penggunaan jangka ukur. Nah, yang pertama itu bagian benda kerja yang akan diukur. Nah, misalkan diameter lubang ya, kita misalkan diameter lubang. Nah, putar mur pengikat atau pengubah hingga jangka kaki terbuka sampai menyentuh permukaan benda kerja. Nah, kalau memang ini kita diameter lubang adik-adik, berarti kita menggunakan jangka kaki. Nah, jangka kaki kan ini yang saya tunjuk dengan mouse. Nah, ini diputar sampai kedua ujungnya ini nanti menyentuh permukaan celah yang mau diukur. Nah, terus gunakan perasaan Anda ketika memutar mur pengubah. Karena apa? Jangan sampai terlalu kencang adik-adik. Jadi harus ya kalau istilahnya orang Jawa ya plek gitu aja, nggak usah terlalu kencang dan ya juga nggak longgar, jadi pokoknya nempel. Nah, itu terus setelah itu ukurlah eh, kaki dari jangka kaki ini menggunakan alat ukur pengkonversi, contohlah nanti ada mistar atau jangka sorong dan lain-lain. Nah, itu untuk penggunaan jangka ukur. Nah, berikutnya adik-adik kita masuk ke alat ukur kerataan bidang. Nah, alat ukur kerataan bidang ini ada dial indikator, ada silinder Burgaum. Nah, ini dibagi menjadi itu. Jadi digunakan untuk ini mengetahui tingkat kerataan maupun keausan yang dialami sebuah permukaan. Jadi eh, setelah kalian mengefresh, nah bisalah kalian eh, ukur kerataannya dengan dial indikator. Nah, ini contohnya saja. Tuh, masuk saja yang pertama. Jadi dial indikator itu adalah alat pembanding yang banyak digunakan di industri permesinan, terutama pada bagian pengukuran. Nah, ini fungsinya untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat atau permukaan lengkung. Nah, itu apa kurang lebih fungsinya untuk dial indikator itu seperti itu. Namun dalam menggunakan dial indikator membutuhkan dudukan. Nah, ini dial indikator itu ini adik-adik yang saya dengan mouse ini adalah dial indikator, sedangkan ini dudukannya. Jadi ini magnet ini dudukan ini. Nanti ini menempel di suatu benda. Nah, ini yang ukur itu magnetic base ini itu dudukannya. Nah, fungsi dial indikator. Nah, dalam penggunaannya dial indikator ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk memeriksa kesejaran permukaan. Jadi sudah sejajar belum itu bisa. Nah, ini biasanya kalau kesejaran permukaan ini kalau kita sambungan poros. Kalau adik-adik nanti di tempat magang atau dimanapun kalau mau menyambung poros motor seandainya dengan poros pompa lah, nah itu kopling. Nah, koplingnya itu biasanya ini memeriksa kesejaran permukaannya dengan ini. Nah, itu apa namanya dial indikator ini. Nah, untuk menyetel kesentrisan benda kerja pada mencekam mesin bubut. Nah, ada memeriksa penyimpangan eksentris, terus memeriksa kebulatan diameter poros. Nah, menyetel plat siku atau memeriksa penyimpangan putaran beberapa bantalan atau bearing seperti pada poros engkol. Nah, memeriksa penyimpangan aksial dari drum roda mobil dan lain-lain. Jadi ini beberapa fungsi adik-adik. Jadi beberapa fungsi dari dial indikator itu seperti yang tertera di layar ini. Nah, bagian-bagian utamanya dial indikator. Nah, ada piringan jam yang dapat diukur. Nah, ini piringannya.
terus jarum penunjuknya juga ada. Nah, piringan ini nanti bisa diputar adik. Jadi menentukan titik nolnya di mana. Itu ini piringan jam. Terus jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk ini gini, kalau seandainya sensor ini bergerak, ini jarum penunjuk ini ikut bergerak. Nah, itu. Terus ada lagi pengunci untuk mengunci jarum pada posisi tertentu saat membaca hasil pengukuran. Jadi setelah ada ini pengunci ini harus dikunci biar tidak berubah. Nah, itu terus body atau badan ya, body ya. Terus ada lagi sensor. Nah, sensor ini yang disentuhkan di permukaan benda kerja. Jadi sensor ini disentuhkan di permukaan benda kerja yang akan diukur. Jadi kalau sensor ini nanti tertekan, itu otomatis nanti jarum penunjuk juga berputar. Jadi seperti itu. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Saya tadi mengambil ini adik-adik link di YouTube karena memang belum sempat membuat video untuk cara penggunaan dial indikator. Jadi saya tadi mencari link YouTube. Silahkan nanti bisa dilihat di link YouTube yang tertera di layar ini. Nah, ini rinciannya ada di samping ini. Jadi cara penggunaan dial indikator itu sebenarnya rinciannya ada di sini, tapi untuk lebih jelasnya biar kalian lebih paham bagaimana cara penggunaannya, itu kalian bisa lihat di YouTube ini. Nah, ini pasang dial indikator pada dudukan. Nah, terus pastikan dial indikator terpasang dengan kencang, dekatkan sensor pada permukaan yang akan diukur hingga menyentuh permukaan benda. Jadi disentuhkan sensornya ke permukaan benda. Terus gerakan sepanjang permukaan yang diukur. Nah, baca hasil pengukurannya atau penyimpangannya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Sekali lagi bahwa saya tadi sempat mencari link di YouTube karena memang belum sempat untuk membuat video untuk cara penggunaannya. Biar adik-adik lebih jelas, silahkan nanti bisa lihat di YouTube ini. Itu. Nah, oke, yang kedua, jadi silinder bore gauge. Nah, ini uh, sebenarnya juga bisa dibilang kebalikannya dari dial ya. Jadi kalau dial itu lebih ke permukaan luar. Nah, ini untuk mengukur bagian dalam. Kalau silinder bore gauge ini bagian dalam. Jadi kalau seandainya ada celah, ada lubang, apa ya istilahnya ya, lubang kerataannya bagaimana. Nah, itu uh, bisa diukur dengan ini. Nah, dalam bengkel otomotif ada silinder bore gauge atau CBG, kalau CBG lah istilahnya, ben kalian gak bingung. CBG ini silinder bore gauge atau CBG. Nah, ini apa ya, untuk digunakan untuk mengukur diameter dalam silinder mesin. Jadi kalau piston apa blok mesin ya, itu silinder dalamnya itu. Nah, itu pengukurannya dengan ini. Nah, pada bagian atas silinder bore gauge terdapat dial gauge yang bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Nah, measuring point akan bergerak bila ditekan dan jarum pada dial gauge antara 0,2. Nah, ini measuring point ini nanti bisa diisi replacement washer. Nah, ini bisa diisi itu replacement root. Nah, itu diisikan di sini. Ditaruh di measuring point. Nah, itu silinder bore gauge. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya sama adik-adik. Untuk penggunaan saya juga masih belum sempat untuk membuat YouTube-nya. Silahkan di YouTube banyak sekali cara-cara penggunaannya ini. Tapi saya tadi mencari referensi, jadi salah satunya ini. Nah, cara penggunaannya maaf ya, ini masih ini ya oke. Nanti bisa dilihat di YouTube ini cara penggunaannya. Oke adik-adik. Terus bagian-bagiannya, oh sorry, nah ini ada, oke, bagian silinder bore gauge. Jadi silinder bore gauge ini ada dial gauge. Dial gauge ini hampir sama dengan dial indikator ya ini. Jadi berfungsi untuk mengetahui hasil pembacaan pengukuran. Terus ada grip ini untuk memegang atau mengikat dial.
Terus ada lagi replacement rod. Replacement rod ini untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Jadi nanti ini menyesuaikan lebar atau celahnya berapa panjang yang akan diukur adik-adik. Terus replacement washer ini untuk menambah kepanjangan replacement rod. Terus ada measuring point. Measuring point ini merupakan titik poin pengukuran. Nah, itu bagian-bagian utamanya. Cara pengukurannya adik-adik, cara pengukurannya ukur diameter silinder dengan vernier kaliber, pilih replacement rod dan measure yang sesuai dan pasang pada silinder gauge. Jadi sebelumnya celahnya itu diukur dulu adik-adik. Celahnya yang mau diukur atau bagian dalam yang mau diukur itu diukur dulu dengan jangka sorong lah, anggaplah seperti itu. Setelah itu adik-adik harus menentukan ini seberapa panjang replacement rod yang akan adik-adik gunakan. Setelah itu bisa dipasang. Nah, atur ukuran milimeter sesuai dengan hasil pengukuran di atas, tempatkan replacement rod, measuring point ke dalam mikrometer, dan atur jarum penunjuk dial gauge dalam posisi pada gambar 0. Nah, ini yang ketiga, masuklah silinder pada posisi diagonal dalam silinder gerakan silinder gauge. Intinya adik-adik ada 3 ini. Tapi untuk lebih jelasnya bisa adik-adik lihat di YouTube yang ini. Nah, ini ada, ini saya juga belum sempat untuk membuat karena itu saya mencari referensi di YouTube. Silahkan adik-adik pelajari. Jadi banyak sebenarnya adik-adik cara pengukuran di YouTube menggunakan ini CPG ini. Nah, itu cukup sekian adik-adik dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.